Baiklah, saya Ulfiana Rohma akan menjelaskan tentang penyesuaian pekerjaan pada fase dewasa madya. Pada umumnya, usia madya atau usia setengah baya dipandang sebagai masa antara 40-60 tahun. Masa tersebut pada akhirnya akan ditandai oleh perubahan jasmani dan mental. Pada usia 60 tahun biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik, sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat. Walaupun dewasa ini banyak yang mengalami perubahan-perubahan tersebut lebih lambat daripada masa lalu. Namun, garis batas tradisionalnya masih nampak meningkatnya kecenderungan untuk pensiun pada usia 60-an sengaja atau tidak sengaja. Usia 60-an dianggap sebagai garis batas antara usia lanjut dengan usia madya. Hal-hal yang akan terjadi pada usia madya antara lain yang pertama, kepuasan kerja. Menurut Genbrecht dan Baron 2003 mendeskripsikan kepuasan kerja sebagai sikap positif atau negatif yang dilakukan individu terhadap pekerjaan mereka. Robin dalam Baron 2003 menjelaskan kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang, menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah mereka yakini seharusnya mereka terima. Faktor penentu kepuasan kerja yaitu yang pertama, gaji atau upah. Kepuasan kerja merupakan fungsi dari jumlah absolut dari gaji yang diterima, derajat sejauh mana gaji memenuhi harapan-harapan tenaga kerja, dan bagaimana gaji diberikan. Selain untuk pemenuhan kebutuhan dasar, uang juga merupakan simbol dari pencapaian keberhasilan dan pengakuan penghargaan. Yang kedua, ada kondisi kerja. Bekerja dalam ruangan atau tempat kerja yang tidak menyenangkan akan menurunkan untuk semangat bekerja. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat kondisi kerja yang nyaman dan menyenangkan sehingga kebutuhan-kebutuhan fisik terpenuhi dan menimbulkan kepuasan kerja. Dan yang ketiga, hubungan kerja. Yang pertama, ada hubungan dengan rekan kerja. Ada tenaga kerja yang dalam menjalankan pekerjaannya memperoleh masukan dari tenaga kerja lain. Hubungan antara pekerja adalah hubungan ketergantungan sepihak yang berbentuk fungsional. Yang kedua, hubungan dengan atasan. Kepemimpinan yang konsisten berkaitan dengan kepuasan kerja adalah lenggang rasa. Hubungan fungsional mencerminkan sejauh mana atasan membantu tenaga kerja untuk memuaskan nilai-nilai pekerjaan yang penting bagi tenaga kerja. Yang kedua, perubahan karir pada paruh kehidupan. Pengalaman perubahan karir di paruh kehidupan digambarkan sebagai titik perubahan di masa dewasa. Satu aspek dari periode paruh kehidupan melibatkan penyelesaian harapan yang ideal pada kemungkinan realistik dipandang dari beberapa waktu yang tersisa di sebuah jabatan. Perubahan kondisi bekerja yang mempengaruhi pekerjaan berusia madya yaitu yang pertama, sikap sosial yang tidak menyenangkan. Pekerja yang tua biasanya dihargai karena keterampilannya yang didapat dari pengalaman bertahun-tahun. Namun, belakangan ini banyak yang menilai mereka terlalu tua untuk mempelajari keterampilan baru. Yang kedua, strategi perekrutan karyawan. Pada usia madya lebih sulit mendapatkan pekerjaan daripada yang usia muda sehingga sangat riskan untuk beralih pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan otomatisasi. Pekerja yang diotomatisasikan memerlukan tingkat intelijensi yang tinggi, memerlukan banyak latihan dan kecepatan yang besar. Yang keempat, kerja kelompok. Usia madya lebih sulit untuk bekerja sama dengan teman-temannya daripada usia yang lebih muda. Yang kelima, peranan istri. Istri sebagai penasihat suami dalam menghadapi berbagai masalah pekerjaan. 6. Ada masa pensiun wajib. Masa ini berlangsung antara pertengahan sampai akhir usia 60-an. Kesempatan untuk mendapat promosi sangat kecil dan kesempatan untuk mendapat pekerjaan juga sangat kecil. Yang ketujuh, kekuasaan bisnis besar. Karyawan usia madya yang perusahaannya bersatu dengan perusahaan lain tahu bahwa tidak ada tempat baginya dalam organisasi baru tersebut. Hal ini dapat terjadi khususnya dalam bidang manajemen. Dan yang terakhir, ada relokasi. Terjadi saat karyawan yang berusia madya harus pindah untuk mempertahankan pekerjaan dan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan lokasi baru. Sedangkan jumlah wanita usia madya dalam profesi, bisnis, dan industri meningkat, masalah penyelesaian diri mereka juga bertambah. Salah satu masalah utama menyangkut kesamaan dengan pria dalam perekrutan, promosi, dan gaji. Sebagian wanita melihat pelatihan dan kemampuan mereka merasa sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan dipromosikan daripada pria. Terakhir, ada penilaian terhadap penyelesaian pekerjaan. Penyelesaian terhadap pekerjaan pada usia madya dapat dinilai dari tingkat keberhasilan yang dicapai pria dan wanita dalam pekerjaan mereka
dari tingkat kepuasan yang diperoleh. Yang pertama ada prestasi. Pekerja usia madya menikmati tingkat keberhasilannya atau mendapat pendapatan prestis, wewenang, dan otonomi yang diharapkan. Masih banyak pula pekerja lain yang merasa berhasil dalam arti bahwa mereka telah berbuat yang terbaik dengan kemampuannya, tapi menilai gagal karena belum mencapai apa yang diinginkan di masa muda. Yang kedua, ada kepuasan. Pada usia 60-an, biasanya terjadi penurunan kepuasan pada pria, dikarenakan merasa memiliki kemungkinan yang kecil untuk berprestasi meskipun sudah bekerja keras. Yang terakhir ada pekerjaannya. Pada masa dewasa madya, seorang menunjukkan sikap tidak suka pada pekerjaan yang lebih muda. Tidak ada dari faktor tersebut yang menunjang rasa puas terhadap pekerjaannya. Saat di sebuah jabatan, perubahan kondisi bekerja yang mempengaruhi pekerjaan berusia madya yaitu yang pertama, sikap sosial yang tidak menyenangkan. Pekerja yang tua biasanya dihargai karena keterampilannya yang didapat dari pengalaman bertahun-tahun. Namun, belakangan ini banyak yang menilai mereka terlalu tua untuk mempelajari keterampilan baru. Yang kedua, strategi perekrutan karyawan. Pada usia madya lebih sulit mendapatkan pekerjaan daripada yang usia muda sehingga sangat riskan untuk beralih pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan otomatisasi. Pekerja yang diotomatisasikan memerlukan tingkat intelijensi yang tinggi, memerlukan banyak latihan dan kecepatan yang besar. Yang keempat, kerja kelompok. Usia madya lebih sulit untuk bekerja sama dengan teman-temannya daripada usia yang lebih muda. Yang kelima, peranan istri. Istri sebagai penasihat suami dalam menghadapi berbagai masalah pekerjaan. 6. Ada masa pensiun wajib. Masa ini berlangsung antara pertengahan sampai akhir usia 60-an. Kesempatan untuk mendapat promosi sangat kecil dan kesempatan untuk mendapat pekerjaan juga sangat kecil. Yang ketujuh, kekuasaan bisnis besar. Karyawan usia madya yang perusahaannya bersatu dengan perusahaan lain tahu bahwa tidak ada tempat baginya dalam organisasi baru tersebut. Hal ini dapat terjadi khususnya dalam bidang manajemen. Dan yang terakhir ada relokasi. Terjadi saat karyawan yang berusia madya harus pindah untuk mempertahankan pekerjaan dan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan lokasi baru. Sedangkan jumlah wanita usia madya dalam profesi, bisnis, dan industri meningkat. Masalah penyelesaian diri mereka juga bertambah. Salah satu masalah utama menyangkut kesamaan dengan pria dalam perekrutan, promosi, dan gaji. Sebagian wanita melihat pelatihan dan kemampuan mereka merasa sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan dipromosikan daripada pria. Terakhir, ada penilaian terhadap penyelesaian pekerjaan. Penyelesaian terhadap pekerjaan pada usia madya dapat dinilai dari tingkat keberhasilan yang dicapai pria dan wanita dalam pekerjaan mereka dari tingkat kepuasan yang diperoleh. Yang pertama ada prestasi. Pekerja usia madya menikmati tingkat keberhasilannya atau mendapat pendapatan prestis, wewenang, dan otonomi yang diharapkan. Masih banyak pula pekerja lain yang merasa berhasil dalam arti bahwa mereka telah berbuat yang terbaik dengan kemampuannya, tapi menilai gagal karena belum mencapai apa yang diinginkan di masa muda. Yang kedua, ada kepuasan. Pada usia 60-an, biasanya terjadi penurunan kepuasan pada pria, dikarenakan merasa memiliki kemungkinan yang kecil untuk berprestasi meskipun sudah bekerja keras. Yang terakhir ada pekerjaannya. Pada masa dewasa madya, seorang menunjukkan sikap tidak suka prestasi meskipun sudah bekerja keras. Yang terakhir ada pekerjaannya. Pada masa dewasa madya, seorang menunjukkan sikap tidak suka pada pekerjaan yang lebih muda. Tidak ada dari faktor tersebut yang menunjang rasa puas terhadap pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyesuaian terhadap perubahan pola keluarga, perubahan peran, dan dengan pasangan. Pola keluarga adalah kualitas karakteristik hubungan antara anggota keluarga tertentu, misalnya antara orang tua dan anak. Pola keluarga sangat bervariasi dalam suasana emosi dan sikap anggota terhadap satu sama lain. Pola-pola atau elemen-elemen dari pola-pola semacam itu dapat berkisar dari yang tidak disadari hingga yang disadari sepenuhnya. Penyesuaian ini lebih sulit dijalani oleh wanita karena pada tahap pengecilan circle, seorang ibu rumah tangga yang middle age lagi mendapat kepuasan dari perannya sebagai istri dan ibu. Ketika anak-anak tidak lagi tinggal bersama orang tuanya, untuk pergi ke perguruan tinggi, untuk menikah, atau untuk mengejar karirnya, orang tua harus menghadapi permasalahan penyesuaian diri pada tahap emptiness atau sarang kosong. Hal ini merupakan pukulan untuk beberapa orang tua yang merupakan seorang single parent atau bercerai.
Dengan akhir dari tanggung jawab sebagai orang tua, pasangan suami istri menjadi saling bergantung satu sama lain kembali sebagai teman hidup. Melalui hubungan yang erat, mereka dapat menemukan kebahagiaan, tetapi hal ini akan menjadi sulit karena mereka harus menyesuaikan diri dengan hubungan yang berpusat kepada pasangan setelah menyesuaikan dengan hubungan yang berpusat kepada keluarga. Baiklah, saya Mari Urfa akan melanjutkan pemaparan dari rekan-rekan saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai penyesuaian seksual dan penyesuaian diri terhadap lingkungan keluarga pasangan. Jadi teman-teman, penyesuaian seksual merupakan salah satu dari beberapa masalah yang paling sulit dalam pernikahan dan salah satu penyebab yang mengakibatkan pertengkaran. Pernikahan yang tidak bahagia akan terjadi apabila kesepakatan ini tidak dapat dicapai dengan memuaskan. Selanjutnya, penyesuaian dengan pihak keluarga. Pasangan yang menikah itu bukan hanya laki-laki dan perempuan, melainkan menikahi keluarga laki-laki dan perempuan. Pasangan suami istri seharusnya bisa saling menyesuaikan terhadap keluarga pasangan, sehingga tidak menimbulkan perang dingin atau perpecahan yang terjadi di dalam keluarga. Dapat dicegah dengan cara membangun hubungan kekerabatan yang baik. Yang kedua, kompromi atau kesepakatan dalam keluarga. Sekian pemaparan saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Wulandari Saputri. Di sini saya akan menjelaskan penyesuaian diri dengan hidup sendiri. Penyesuaian pribadi adalah kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Ia menyadari sepenuhnya siapa dirinya sebenarnya, apa kelebihan serta kekurangannya, dan mampu bertindak objektif.